Seorang bocah terseret motor saat jadi korban perampasan di Lampung. Sebelum beraksi, pelaku mendekati korban dan menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya. Beginilah rekaman CCTV saat korban berusaha mempertahankan motor yang dirampas pelaku hingga terseret hingga mengalami luka-luka di Jalan R.A. Rashid Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Korban ialah seorang anak laki-laki 10 tahun. Pelaku pun bertindak cepat dan memburu pelaku. Alhasil satu pelaku, PS, sebagai eksekutor berhasil diamankan setelah kabur ke Kabupaten Tulang Bawang. Barang bukti berupa sepeda motor turut diamankan. Motor korban juga telah diubah warnanya dari hitam menjadi merah dengan cara diskotlet. Pelaku mengaku sebelumnya kerap melihat korban mengendarai motor sendirian. Tak hanya itu, pelaku menggunakan modus bertanya tentang keberadaan ayahnya demi bisa mengelabui korban. Nah, akhirnya pelaku ini berhasil mengelabui korban karena masih anak-anak. Dia yang membawa motor korban. Nah, di tengah perjalanan di TKP pelaku ini sempat Polisi saat ini memburu rekan pelaku TE yang merupakan residivis dalam kasus curanmor juga. Atas perbuatannya, pelaku PS dijerat pasal berlapis ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, dua tersangka penganiayaan pedagang gas di Labuan Deli, Sumatera Utara hingga kini belum ditahan Kejaksaan Negeri. Padahal polisi telah menetapkan dua tersangka meski ditangguhkan. Video penganiayaan Arif warga Pelita 4, Sidorami Barat 2, Medan Perjuangan dianiaya ayah dan anak di pasar MNCT Deli Serdang viral di media sosial. Korban melaporkan penganiayaan yang dialami ke Polsek Medan Tembung. Penganiayaan yang dilakukan bulan November 2024, namun hingga kini kasusnya tak berjalan. Polisi sebelumnya menetapkan dua pelaku sebagai tersangka, namun ditangguhkan dan belum ditahan kejaksaan. Korban berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota unit reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat menangkap seorang wanita janda anak 3 yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Dari hasil penipuan itu, pelaku berhasil meraup pundi-pundi hingga puluhan juta rupiah. Dengan tangan terborgol, pelaku berinisial AU yang merupakan janda anak 3 ini digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap usai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli bayi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Menurut laporan polisi, awalnya pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif tersebut ke 5 korban lainnya, dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk pelaku ini menawarkan bayinya, adopsi bayi ini, yang pertama dari mulut ke mulut, kemudian untuk yang kedua yaitu si salah satu korban ini buat status di salah satu medsos. Kemudian oleh si pelaku ini di Japri yang bersangkutan menanyakan apakah masih mencari bayi. Nah, kemudian setelah itu bertukar nomor WhatsApp hingga janjian bertemu di rumah sakit tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 terkait penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Pemirsa, 8 muda-mudi diamankan polisi karena diduga melakukan perbuatan asusila di sebuah gedung kosong tanpa penerangan di Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Unit Reskrim Polsek Panakukang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggerebek gudang kosong dan terbengkalai di Jalan Basa Lama. Dalam sebuah ruangan, polisi menemukan 8 remaja terdiri dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. Dari ke-8 orang ini, 6 orang masih di bawah umur. Penggerebekan dilakukan petugas setelah ada laporan warga yang menduga mereka melakukan perbuatan mesum.
Untuk pemeriksaan, ke-8 remaja itu dibawa ke Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 8 orang anak muda, ya. Ada 6 anak di bawah umur dan 2 dewasa. Petugas selanjutnya menghubungi orang tua para remaja untuk dilakukan pembinaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek daring terima pesanan berisi narkoba dalam kemasan biskuit di Serpong, Tangerang Selatan. Paket pesanan yang diantar pengemudi ojek daring dibongkar anggota unit reserse narkoba Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Di dalamnya ditemukan plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 1 gram yang disamarkan dalam kemasan biskuit. Pengemudi ojek sebelumnya melapor ke polisi karena curiga dengan isi kardus yang dibawanya karena sangat ringan. Pesanan tersebut ia peroleh dari seseorang di kawasan Jalan Sahabat Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan Serpong, Tangerang Selatan. Saya sempat keganjal hati gitu ya. Saya terima, saya ambil paketnya, saya jalan. Pas pertengahan jalan itu saya sempat buka paketnya dan ternyata isinya barang narkotika sejenis sabu. Oh, kira-kira berapa? 2 kantong. Berapa berat itu bang? Kurang paham juga ya? Kayak 1 gram lah. Kasus temuan narkoba jenis sabu ini kini masih diselidiki anggota Polsek Cengkareng. Polisi pun langsung memburu pengirim maupun pemesan barang haram itu. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, tuntut penutupan tambang ilegal, massa bentrok dengan polisi. Aksi saling dorong terjadi saat unjuk rasa berlangsung. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Enrekang, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut penutupan tambal galian C yang dianggap ilegal. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa melakukan orasi. Massa yang hendak membakar ban dihalau pihak keamanan sehingga keributan dan baku hantam tak terhindarkan. Akibat insiden ini, 1 orang pengunjuk rasa alami luka, sementara beberapa lainnya terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Massa mendesak DPRD untuk mengawasi pengolahan sampah dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tambang yang dianggap ilegal. Kericuhan mereda usai salah satu pimpinan DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.